Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ada ucapan Yusril yang menarik ya, yang tampaknya dia kehilangan perspektif sejak dia mendukung Prabowo menjadi calon presiden ya. Partai Bulan Bintang yang dipimpin itu secara belak-belakan menjadi dia mendukung ya Prabowo, dan dia yakin Prabowo menang Pilpres ya. Jadi dalam ulang tahun milad yang ke-25 PBB di SCBD di Tangerang, dia bilang gini, bahwa presiden itu jangan semua pengen jadi presiden itu harus punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup ya. Jangan setiap orang kepengen jadi presiden katanya. Saya bacakan dulu ya secara lengkap, nanti kita bahas. Jangan setiap orang kepengen jadi presiden, maju dan merasa punya dukungan, karena menjadi pemimpin puncak negara ini setidak-tidaknya harus punya prasyarat, pengetahuan dan pengalaman. Kalau yang lain-lain, komitmen moral, semangat perjuangan, semua punya. Tapi pengetahuan dan pengalaman bukan merupakan sesuatu yang secara tiba-tiba dimiliki oleh seseorang katanya. Saya kira Pak Prabowo dengan pengalaman di militer cukup lama, ya kan, pemahaman beliau yang cukup mendalam persoalan fundamental yang dihadapi bangsa negara kita, beliau memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk jadi pemimpin kita 2024-2029 yang akan datang. Atas hal itu, Yusril mengatakan PBB akan bekerja sama sepenuh hati memenangkan Prabowo di Pilpres tahun 2024. Dan dia pun mengajak parpol lain yang belum menyatakan dukungannya untuk bergabung mengusung Prabowo. Saya kira kalau PBB sudah memutuskan mencalonkan seseorang, kita akan bekerja sepenuh hati, segala kemampuan, segala potensi yang kita miliki untuk memenangkan apa yang kita perjuangkan bersama. Dan ini komitmen PBB kepada Prabowo khususnya. Ya, komitmen kepada Gerindra, PKB, kita bersama-sama. Mudah-mudahan ada partai lain yang akan bergabung, yang sama-sama mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres. Lucu pendapatnya ya, kita bahas ya. Jadi perlu pengalaman dan pengetahuan yang cukup ya untuk memimpin negara ini. Itu langsung bisa kita patahkan ya. Jokowi jadi presiden itu tanpa ada pengalaman, tanpa ada pengetahuan sebelumnya sebagai presiden. Dia wali kota, memimpin wali kota penduduknya 300.000. Kemudian jadi gubernur DKI dan nggak selesai, tertarik menjadi calon presiden dan kepilih jadi calon presiden, ya kan? Tanpa pengetahuan dan pengalaman jadi presiden. Bahwa soal hasilnya itu soal lain ya, karena kita ini menanggapi Yusril ya. 2,5 tahun jadi gubernur, nggak selesai, nggak menunaikan amanah sebagaimana janji kampanye, itu loncat dicalonkan oleh PDIP jadi calon presiden, ya kan? Dan meninggalkan partai Gerindra, partainya Prabowo yang dulu membesarkan Jokowi dan Ahok. Ya. Ini ditinggal oleh dua orang itu. Ya, Jokowi didukung oleh PDIP, meninggalkan Gerindra. Dan kemudian Jokowi lawan Prabowo yang katanya punya pengalaman yang lebih matang di bidang militer, dan kalah dia oleh Jokowi kan. Sementara Ahok ya, ngirim surat pengunduran diri dari Gerindra, dikirim oleh supirnya ke Hasim Joyo Hadikusumo, nggak diantar sendiri oleh Ahok yang dibesarkan oleh Gerindra, oleh Prabowo. Karena dua-dua orang itu yang membesarkan Jokowi dan Ahok, yaitu Prabowo dan Hasim Joyo Hadikusumo, mendukung dengan uang dan lain-lain untuk memenangkan pertarungan menjadi gubernur DKI. Nah, kemudian presiden sebelumnya, Soekarno juga nggak pernah punya pengalaman jadi presiden, itu dilantik jadi presiden tanggal 18 Agustus 45, ya kan? Pak Harto jadi pejabat presiden ya dalam sidang MPRS tahun 67.
nggak punya pengalaman juga, ya kan? Nggak diperhitungkan juga oleh kekuatan politik PKI yang saat itu menjadi lawan dari TNI. Jadi pandangan Yusril ini agak terlalu terlalu sederhana ya. Bahwa kita semuanya kalau menjadi presiden kita memang punya semangat perjuangan yang sama, komitmen moral itu semua orang sama, tapi pengalaman dan pengetahuan yang cukup itu enggak semua. Alasannya dia punya pengalaman waktu bekerja sama dengan SBY sebagai menteri mungkin ya waktu itu, dan sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan juga presiden yang lainnya. Dia merasa tugas presiden itu berat, ya memang juga berat kita tahu. Tapi terus jangan semua orang harus dukung Prabowo kan gitu. Jangan semua orang harus dukung Prabowo, ya biarin Prabowo didukung Yusril gitu. Nggak usah ngajak-ngajak juga pendukung Anies, biarkan Anies itu didukung oleh pendukung Anies. Berarti kalau Prabowo maju nggak semua juga harus Prabowo didukung ya. Biarkan Anies maju ya. Dia juga punya pengalaman kan dalam pemerintahan sebagai Menteri Pendidikan, sebagai gubernur ya kan. Dan punya komitmen moral itu yang pokoknya. Ya itu ya, jadi dukungan PBB yang nggak punya kursi di parlemen kayaknya nggak terlalu signifikan untuk Prabowo. Ya, nggak ada wakilnya di PBB, nggak masuk dalam parliamentary threshold ya, nggak masuk batas ambang masuk parlemen, nggak cukup suara satu kursi pun di parlemen. Ya. Partai Bulan Bintang itu. Dia melakukan semacam bukan glorifikasi, dia Partai Bulan Bintang itu besar di masa lalu, besar di masanya, yaitu Masyumi yang logonya bulan bintang, bulan dan bintang, yang diteruskan oleh kader dari Natsir yaitu Yusril Iza Mahendra, dan tidak pernah mencapai rekor pengumpulan suara yang cukup signifikan dari pemilu-pemilu meskipun diasuh atau diketuai oleh Yusril Iza Mahendra. Ya inilah satu realitas politik ya. Dan sekarang PBB mendukung Prabowo, ya nggak apa-apa ya. Tapi jangan terus ngajak-ngajak pendukung Anies untuk hijrah ke pendukung Prabowo. Harusnya Yusril dan PBB itu masuk ke kubu Anies Baswedan seharusnya kalau menurut saya. Ya. Sama-sama ada HMI connection situ, karena Kahmi juga Yusril Iza Mahendra, Anies Baswedan juga Kahmi, sama-sama dibesarkan di Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Kenapa dia harus ke Prabowo? Padahal dia menolak dulu menjadi lawyernya Prabowo dan dia lebih memilih menjadi lawyernya Jokowi ya. Dalam pemilu kemarin, ya semua orang tahu siapa Yusril Iza Mahendra, yang bukunya biografi politiknya pernah saya tulis ya, yaitu Sang Bintang Cemerlang. Tapi bintang cemerlang itu sudah berada di masa lalu. Yusril Iza Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.